Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nurul Anwani, NIM C1B02017-3, kelas R004, Prodi Manajemen 2020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Barang yang diperdagangkan biasanya barang yang akan digunakan karena manfaat pakai yang melekat pada barang tersebut. Kegiatan perusahaan dagang terutama adalah pembelian dan penjualan barang yang berwujud fisik dengan spesifikasi, berat, volume, atau ukuran unik fisik lainnya yang jelas. Karakteristik perusahaan dagang. Pertama, macam-macam perusahaan dagang. Kedua, kegiatan usaha atau operasional. Ketiga, pendapatan usaha atau operasional. Keempat, beban utama. Kelima, transaksi perusahaan dagang. Keenam, syarat penyerahan barang. Ciri-ciri dari perusahaan dagang. Pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagang. Kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang. Keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Keenam, tujuan utamanya mencari laba dan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibandingkan proses akuntansi perusahaan dagang. Dalam proses tahap pencatatan, pertama, transaksi. Kedua, pengumpulan bukti transaksi dari perusahaan dagang. Ketiga, pencatatan ke dalam jurnal umum, jurnal khusus, dan buku besar pembantu. Keempat, merekapitulasi jurnal umum dan jurnal khusus. Kelima, posting ke buku besar. Tahap pengiktisaran. Pertama, membentuk neraca saldo. Kedua, menyusun ayat jurnal penyesuaian. Ketiga, membentuk kertas worksheet dalam bentuk neraca lajur. Keempat, tahap pelaporan keuangan. Kelima, laporan laba rugi. Keenam, laporan perusahaan modal. Ketujuh, laporan arus kas. Kedelapan, menyusun ayat jurnal penutup. Kesembilan, membentuk neraca saldo setelah penutupan. 10. Menyusun ayat jurnal pembalik. Pencatatan transaksi akuntansi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Jurnal umum. Jurnal umum adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan waktu terjadinya dengan menunjukkan rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Pertama, pembelian barang dagang. Kedua, biaya angkut pembelian. Ketiga, retur pembelian dan pengurangan harga. Keempat, potongan pembelian. Kelima, penjualan. Keenam, retur penjualan dan pengurangan harga. Ketujuh, potongan penjualan. Selanjutnya B. Jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang sejenis yang sering kali terjadi sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Macam-macam jurnal khusus. Pertama, jurnal khusus pengeluaran kas. Kedua, jurnal khusus penerimaan kas. Ketiga, jurnal khusus penjualan. Keempat, jurnal khusus pembelian. C.
Sistem persediaan barang dagang. 1. Sistem persediaan periodik. 2. Sistem persediaan perpetual. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.